Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Firdaus Alamanta dari kelas 2E JTD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas laporan praktikum atau tugas proposal untuk membuat suatu alat, di mana di sini saya membuat alat untuk memonitoring sebuah kandang burung. Pada video pertama ini atau laporan pertama ini, di sini bukan laporan finalnya, jadi di sini hanya untuk melihat input yang dihasilkan oleh sensor terhadap keadaan di sekitarnya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan sensor LDR sama DHT11. Untuk pengaturannya seperti ini. Nah, di sini ada include-nya Firebase, Wi-Fi.h, DHT. Kemudian ini ada event untuk pemasangan pin-nya. Kemudian di sini ada Firebase host. Ini untuk menghubungkan antara ESP32 dengan Firebase-nya. Kemudian di sini ada kode untuk Firebase-nya. Di sini ada untuk mengkonekkan atau menghubungkan ESP32 dengan Wi-Fi, dan di sini ada passwordnya juga. Terus kemudian di sini Firebase data, ini merupakan datanya string pad DHT11 unit 8T1I sama dengan 0, float humidity, temperatur, LDR data, void set. Kemudian di sini ada void setup. Nah, di bagian void setup ini serial BG-nya saya atur di 115.200. Kemudian di sini ada pin mode, fan-nya sebagai output. Di sini ada digital write fan. Jadi kalau outputnya 1, karena ini digital ya, kalau tidak 1 ya 0. Kemudian di sini ada LED sebagai output, ya LED 1 nilainya. Kemudian pin mode LDR sebagai inputnya, LDR sebagai input. Kemudian DHT begin. Nah, di sini ada Wi-Fi begin, ini untuk menghubungkan ESP32 dengan Wi-Fi. Ini merupakan proses menghubungkan. Kemudian di sini ya, ini ada serial print DD-nya. Kemudian ini ada serial print IP, ini menampilkan IP yang terhubung dengan ESP32. Oke, selanjutnya di sini ada merupakan proses menghubungkan ke Firebase-nya. Di sini ada Firebase host dimasukkan, ada Firebase autentikasi atau tokennya di sini dimasukkan juga. Oke, kemudian di sini ada void loop humidity sama dengan DHT. Ini membaca sensor kelembapannya. Kemudian ini ada temperatur, DHT red temperatur, ini untuk suhu di sekitar sensornya. Kemudian di sini ada LDR data, yaitu analog read LDR untuk membaca intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Kemudian integer S data, ini LDR data 0, 4095, 0, 1000. Maksudnya di sini ini pertama awalnya dari 0 sampai 4095 dibulatkan jadi 0 sampai 1000. Nah, permasalahannya di sini saya masih belum bisa. Sebetulnya bisa pada praktikum sebelumnya. Outputnya jadi awalnya 4095 paling maksimumnya, jadi di sini jadi 1000 maksimumnya. Jadi begitu tujuannya. Untuk praktikum yang sekarang uji nilai input pada sensornya di sini masih belum berhasil, jadi ya masih 4095. Jadi begitu. Kemudian di sini ada serial print LN, ini untuk mengirim ke Firebase-nya. Ini untuk serial print untuk serial monitornya. Nanti di sini ada bacaan kelembapan cahaya. Nah, jika gagal mengirim ke Firebase, maka serial printnya seperti ini dengan delaynya 1000 atau 1 detik. Nah, di sini kemudian ada
ada perkiraan logikanya. Jika temperatur dari DHT11 membaca suhu lebih dari 25 derajat, maka di sini digital rate-nya fan-nya akan 0. Jika salah, digital rate-nya fan-nya akan 1. Begitu juga dengan untuk LDR data untuk menghidupkan lampunya. Ini jika lebih dari 1500 intensitas cahaya yang diserap oleh LDR, maka LED akan 0. Jika kurang dari 1500, maka LED akan mati. Oke, jadi seperti itu. Untuk serial monitornya seperti ini. Ini saya sudah hubungkan dengan sensornya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, untuk nilai dari sensor LDR-nya itu 4000, masih di angka 4000-an. Nah, tujuannya tadi itu saya mengubah dari 4095 untuk nilai maksimum dari LDR-nya menjadi 1000. Nah, itu masih ada problem. Jadi ini untuk menampilkan nilainya, jadi saya 4000 saja, tidak masalah. Oke, selanjutnya ini ada temperaturnya 30,10 derajat Celcius dan kelembapannya 75%. Nah, ini di serial monitor yang ditampilkan oleh sensor DHT11 dan sensor LDR. Nah, kemudian di sini saya menggunakan Firebase juga untuk menampilkan datanya. Nah, di sini Firebase yang saya gunakan yaitu real time database. Di sini hasil pembacanya itu cahaya 4000. Nah, ini jika berwarna kuning berarti terupdate untuk nilai yang dihasilkannya. Kemudian di sini yang rekomendasi ini dimaksud kelembaban. Nah, ini kenapa rekomendasi? Saya sudah mencoba mengganti menjadi kelembaban, masih belum nemu caranya gimana. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ada suhu. Di sini menampilkan 30. Sebentar. Nah, jadi seperti ini. Untuk nilai kelembaban memang tidak berubah karena mungkin di tempat saya tidak kurang lembab. Oke, jadi suhunya saja yang berubah-ubah karena di sini saya dekat dengan kipas. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk rangkaiannya, sebentar saya stop dulu. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti ini untuk gambaran alat yang dibuat oleh saya. Di sini terdapat sensor LDR sebelah sini. Ini sensor DHT. Kemudian ini ada baterai power bank. Kemudian ada baterai 9 voltnya untuk menghidupkan kipasnya. Sebenarnya ini sudah jadi alatnya. Ini untuk laporan pertama, yaitu hanya untuk menampilkan input data dari hasil pembacaan sensornya. Oleh karena itu ini aslinya ada dua untuk outputnya, yaitu kipas dan lampu. Sedangkan lampunya masih belum saya pasang. Nanti akan saya pasang pada pertemuan mata kuliah ke-10 kalau tidak salah. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya ini saya sudah membuat juga aplikasi untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Nah, di sini tertampil nilai suhunya 30%. Sebentar.
Oke, saya lanjutkan lagi. Maaf ada kendala tadi karena saya sudah menggeser ini, jadi ada yang lebih renggang untuk kabel-kabelnya. Jadi untuk selanjutnya di sini saya menampilkan pada Kodular, aplikasi Kodular. Ini untuk membuat aplikasi. Jadi aplikasinya masih sederhana karena laporannya masih pada laporan input data nilai dari sensor. Jadi seperti ini, terbaca 30,4, ada serial monitor juga seperti itu, dan untuk cahayanya 4047. LDR nya ini masih problem pada Kodular saya, aplikasi Kodular ini yang sudah saya buat. Kemudian untuk nilai kelembaban 75%. Jadi seperti itu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.